Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, dan selamat pagi anak-anak. Pada hari ini kita akan melanjutkan materi bab 1, memahami kedudukan dan fungsi Pancasila. Poin C yaitu menyadari pentingnya kedudukan dan fungsi Pancasila dalam kehidupan bernegara. Sebelum pemaparan materi dan pembelajaran kita mulai, anak-anak diharapkan dapat berdoa terlebih dahulu menurut kepercayaan dan keyakinan masing-masing. Setelah itu, anak-anak dapat mempersiapkan buku dan alat tulis yang dapat digunakan untuk mencatat poin-poin yang dianggap penting pada pemaparan video hari ini. Langsung saja kita masuk kepada materi pembahasan. C. Menyadari pentingnya kedudukan dan fungsi Pancasila dalam kehidupan bernegara. 1. Nilai-nilai Pancasila sebagai dasar negara dan pandangan hidup. Perlu anak-anak ketahui bahwasannya Pancasila sebagai dasar negara dan pandangan hidup bangsa Indonesia memiliki ciri khas atau karakteristik tersendiri yang berbeda dari ideologi lain yang ada di dunia. Ciri atau karakteristik yang terkandung dalam nilai-nilai Pancasila ada 5, yaitu 1. Ketuhanan yang Maha Esa, 2. Kemanusiaan yang adil dan beradab, 3. Persatuan Indonesia, 4. Kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan, serta 5. Keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Nah, untuk ketuhanan yang Maha Esa berarti mengandung pengakuan atas keberadaan Tuhan sebagai pencipta alam semesta beserta isinya. Oleh karenanya, sebagai manusia yang beriman, yaitu kita meyakini adanya Tuhan yang diwujudkan dalam ketaatan kepada Tuhan yang Maha Esa dengan menjalankan segala perintahnya dan juga menjauhi larangannya. Kemanusiaan yang adil dan beradab mengandung rumusan bahwa sifat keseluruhan budi manusia Indonesia yang mengakui kedudukan manusia yang sederajat dan sama, kemudian memiliki hak dan kewajiban yang sama pula sebagai warga negara yang dijamin oleh negara. Persatuan Indonesia mewujudkan dari pemahaman kebangsaan Indonesia yang mengatasi paham perseorangan, golongan, suku bangsa, dan mendahulukan persatuan dan kesatuan bangsa sehingga tidak terpecah belah oleh sebab apapun. Kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan merupakan sendi utama demokrasi di Indonesia sebagaimana berdasarkan atas asas musyawarah dan juga asas kekeluargaan. Nah, yang terakhir, keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia merupakan salah satu tujuan negara di mana hendak mewujudkan tata masyarakat Indonesia yang adil dan makmur berdasarkan Pancasila. Nah, perlu anak-anak ketahui bahwa sila dari Pancasila tidak dapat dilaksanakan secara terpisah-pisah. Mengapa? Karena Pancasila merupakan satu kesatuan yang utuh dan saling berkaitan antara sila yang satu sampai dengan sila kelima. Sila-sila dalam Pancasila merupakan rangkaian kesatuan yang bulat sehingga tidak dapat dipisah satu sama lain atau tidak dapat dibagi-bagi. Jadi harus dilaksanakan sejalan beriringan agar mencapai tujuan yang ingin dicapai oleh bangsa Indonesia. Nah, perlu anak-anak ketahui juga kedudukan Pancasila ini sebagai dasar negara dan ideologi negara kita merupakan hasil kesepakatan yang sudah final karena mampu mempersatukan perbedaan-perbedaan pandangan. Pancasila diterima oleh seluruh lapisan masyarakat yang ada di Indonesia. Kita sebagai masyarakat atau warga negara harus menunjukkan sikap menghargai nilai-nilai Pancasila dalam berbagai aspek kehidupan.
Nah, salah satu sikap kita menghargai nilai Pancasila dengan mempertahankan Pancasila itu sendiri. Mempertahankan Pancasila mengandung pengertian bahwa kita harus melaksanakan serta mengamalkan nilai-nilai luhur Pancasila dalam kehidupan kita sehari-hari. Dengan mempertahankan Pancasila berarti sama halnya kita telah mempertahankan Negara Kesatuan Republik Indonesia. Nah, oleh karena itu, dengan mempertahankan Pancasila ini merupakan tanggung jawab kita antara pemerintah dan rakyat Indonesia. Upaya melaksanakan nilai-nilai Pancasila dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa dan bernegara telah disarikan dalam butir-butir pengamalan Pancasila. Isi butir pengamalan Pancasila mulai dari sila pertama sampai sila kelima sebagai berikut. Kita mulai dari ketuhanan yang Maha Esa. Nah, bagaimana butir pengamalannya dalam kehidupan kita sehari-hari? Contohnya, bangsa Indonesia menyatakan kepercayaan dan keyakinannya terhadap Tuhan yang Maha Esa. Nah, yang kedua, bisa bangsa Indonesia atau masyarakat mengembangkan sikap hormat menghormati antara umat beragama, mulai dari Islam, Hindu, Buddha, kemudian Kristen, Katolik, serta Konghucu. Nah, di situ saling hormat menghormati. Contoh ketiga yaitu membina kerukunan hidup antar umat beragama. Nah, di sini sebagai masyarakat kita harus membina bagaimana kita dapat hidup rukun antar umat beragama yang ada di Indonesia ya, beragam agama kita. Jadi bagaimana kita membina kerukunan itu? Nah, keempat, tidak memaksakan suatu agama pada agama lain. Nah, jadi kita dalam mengamalkan sila pertama ketuhanan yang Maha Esa, kita tidak boleh memaksa orang untuk mengikuti keyakinan kita atau agama kita ya. Kita tidak boleh memaksakan, biar itu kehendak dari masing-masing individu. Nah, itu adalah sebagian contoh butir pengamalan sila ketuhanan yang Maha Esa. Nana bisa mencari atau menemukan sendiri apa saja contoh lainnya yang mungkin ada di kehidupan sehari-hari anak-anak. Nah, selanjutnya yang kedua, kemanusiaan yang adil dan beradab. Bagaimana butir pengamalan sila ini? Kita sebagai masyarakat harus mengakui serta memperlakukan manusia sesuai dengan harkat dan martabatnya. Kemudian kita juga harus mengakui persamaan derajat, hak, dan kewajiban tanpa membedakan suku, agama, ras, antar golongan. Kemudian kita juga bisa menjunjung tinggi nilai-nilai kemanusiaan serta mengembangkan sikap saling menghormati. Atau juga kita bisa mengembangkan sikap saling mencintai sesama manusia, sikap saling tenggang rasa, atau kita tidak boleh semena-mena sama antar umat atau antar manusia, antar individu atau kelompok. Jadi kita harus saling memiliki rasa kemanusiaan, harus adil ya, tidak boleh tidak sopan. Kita punya adab, kita punya etika dan sopan santun sebagai ciri dari negara kita. Nah, yang sudah Miss sebutkan itu mungkin sebagian kecil. Anak-anak bisa mencari contoh-contoh lain apa saja pengamalan untuk sila kedua ini. Kita lanjut untuk sila ketiga yaitu Persatuan Indonesia. Nah, butir pengamalannya itu apa saja? Nah, yang pertama bisa sanggup dan rela berkorban untuk kepentingan bangsa dan negara. Kemudian mengembangkan rasa cinta tanah air, mengembangkan rasa kebanggaan, kebangsaan dan bertanah air Indonesia, serta mengembangkan persatuan dan kesatuan atas dasar Bhinneka Tunggal Ika. Atau bisa mampu menempatkan persatuan, kesatuan, serta kepentingan dan keselamatan bangsa dan negara sebagai kepentingan bersama di atas kepentingan pribadi dan golongan. Bisa juga memajukan pergaulan demi persatuan dan kesatuan bangsa. Nah, pergaulannya yang positif ya, jangan pergaulan yang negatif. Selanjutnya juga bisa memelihara ketertiban dunia
yang mana berdasarkan kemerdekaan, berdasarkan perdamaian abadi serta keadilan sosial. Kita lanjut, butir pengamalan sila keempat, yaitu kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan. Nah, butir pengamalannya yaitu mengutamakan musyawarah dalam mengambil keputusan. Nah, jadi bangsa Indonesia itu ketika mengambil keputusan harus bermusyawarah ya. Kemudian menghormati dan menjunjung tinggi keputusan yang dicapai sebagai hasil musyawarah. Ya, kita harus menghormati apapun keputusan dari hasil musyawarah itu. Selanjutnya, tidak boleh memaksakan kehendak kepada orang lain. Jadi kita tidak boleh memaksakan orang lain mengikuti apa yang kita inginkan ya. Kita tidak boleh seperti itu. Selanjutnya, mengutamakan kepentingan bersama dibandingkan kepentingan pribadi. Jadi kita tidak boleh apatis, tidak boleh egois. Orang harus mengikuti kepentingan kita. Nah, itu jadi kita harus memikirkan kepentingan bersama. Poin terakhir yaitu butir pengamalan sila kelima, keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Nah, butir pengamalannya seperti apa? Yang pertama, kita mengembangkan sikap adil antar sesama. Kemudian menjaga keseimbangan antar hak dan kewajiban. Jadi harus seimbang antara hak dan kewajiban. Tidak boleh haknya yang lebih besar atau kewajibannya yang lebih besar atau sebaliknya. Kemudian menghormati hak orang lain. Nah, kita tidak boleh iri dengan hak orang lain. Ya, kita harus saling menghormati. Kemudian melakukan kegiatan dalam rangka mewujudkan kemajuan yang merata dan berkeadilan sosial. Atau bisa juga kita suka memberi pertolongan kepada orang lain agar dapat berdiri sendiri, tidak bergantung, ya, tapi kita harus menolong. Kemudian kita bisa mengembangkan sikap adil, kemudian tidak menggunakan hak orang lain, dan lain sebagainya. Nah, semoga anak-anak paham ya untuk butir pengamalan sila pada Pancasila. Nah, butir-butir nilai Pancasila ini bisa kita terapkan loh dalam kehidupan sehari-hari. Itu yang harus anak-anak ingat. Kita harus menerapkan nilai-nilai Pancasila dalam kehidupan sehari-hari. Nah, bagaimana kita mengamalkan butir-butir Pancasila? Nah, kita bisa mengamalkan itu dengan cara membiasakan perilaku sesuai nilai Pancasila tersebut dalam kehidupan kita sehari-hari. Nah, membiasakannya itu kita bisa dalam lingkungan keluarga, dalam lingkungan sekolah, dalam lingkungan pergaulan, ataupun lingkungan masyarakat. Sebagai contoh kecil saja, perilaku yang sesuai dengan Pancasila dalam lingkungan keluarga itu salah satunya taat dan patuh terhadap orang tua atau menghormati orang tua. Itu sudah salah satu perilaku yang sesuai dengan Pancasila. Nah, untuk lingkungan sekolah apa contohnya? Nah, kalian taat pada tata tertib ya. Kemudian kalian menghormati guru. Itu sudah salah satu perilaku yang mengamalkan nilai Pancasila dalam lingkungan sekolah. Kemudian dalam lingkungan pergaulan apa? Kalian menghargai pendapat teman. Ya, kalian menghargai pendapat teman itu juga sudah salah satu perilaku yang mengamalkan nilai Pancasila. Nah, yang terakhir, dalam lingkungan masyarakat, apa contoh perilaku yang sesuai? Nah, kalian tidak mengganggu ibadah agama lain, ya. Agama lain itu sudah salah satu perilaku yang baik, sudah merupakan contoh perilaku yang sesuai dengan nilai Pancasila. Semoga anak-anak paham ya bagaimana pengamalan kita terhadap nilai-nilai Pancasila serta bagaimana membiasakan perilaku tersebut dalam kehidupan kita sehari-hari, baik itu di dalam dunia keluarga, sekolah, pergaulan, ataupun masyarakat. Nah, jadi pesan Miss pada anak-anak, tanamkan pada diri kalian nilai-nilai Pancasila ini, junjung tinggi sebagaimana ini adalah identitas dari bangsa kita. Dengan kita sebagai masyarakat bersikap baik atau bersikap sesuai dengan nilai-nilai Pancasila, maka itu dapat mengharumkan bangsa kita juga.
Cukup sekian pemaparan materi pada hari ini. Miss ucapkan terima kasih kepada anak-anak Miss yang sudah menyimak apa yang disampaikan dengan baik, kemudian sudah mencatat poin-poin yang mungkin bagi anak-anak penting. Akhir kata Miss mengucapkan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan selamat pagi. Maaf jika ada kekurangan, kehilafan atau kesalahan. Tetap menjaga kesehatan di masa pandemi ini dan selalu semangat belajar walaupun anak-anak harus belajar secara daring.